Tepat di tahun dan jam naga, lahirlah seorang bayi yang kelak mengubah wajah seni bela diri dunia. Namanya Bruce Jun Van Lee, lahir di Amerika, dibesarkan di Hong Kong, dan kelak mendunia. Meski jalan hidupnya penuh perjuangan, konflik dan rasa sakit, tapi dunia kemudian mengenal namanya, Bruce Lee. Ayah Bruce Lee adalah aktor opera Canton yang terkenal bernama Lee Hoi Chuen. Lingkungan seni ini membuat Bruce Lee kecil akrab dengan panggung sejak dini. Ia membintangi lebih dari 20 film sebelum remaja. Namun di balik sorotan kamera, Hong Kong pada tahun 1950-an adalah tempat yang keras. Perkelahian jalanan menjadi bagian hidupnya. Di usia 13, ia belajar Wing Chun dari guru legendaris Yip Man. Selain bela diri, ia juga menari Cha-Cha. Bahkan, Bruce Lee pernah menjadi juara kompetisi di tahun 1958. Dua hal ini, pertarungan dan tarian, membentuk kelincahan serta ritme khas yang kelak menjadi cirinya saat bertarung. Tahun 1959, sebuah insiden perkelahian membuat keluarganya khawatir akan masa depan Bruce Lee. Ia kemudian dikirim ke Amerika hanya dengan uang $100 di saku. Ia mendaftar di Universitas Washington mengambil jurusan filsafat. Sambil kuliah, ia mengajar kungfu dan Cha-Cha untuk mencari nafkah. Di negeri baru ini, ia merasakan kerasnya diskriminasi. Tapi justru dari pengalaman itulah lahir keyakinan bahwa seni bela diri adalah bahasa universal, melampaui ras dan melampaui batas negara. Pada tahun 1963, Bruce Lee mendirikan Jun Fan Kung Fu Institute di Seattle, lalu di Auckland. Tapi ia merasa teknik yang ada terlalu kaku. Ia menciptakan Jeet Kune Do, jalan kepalan yang mencegat. Sebuah filosofi bertarung yang menolak dogma, menekankan kecepatan, efisiensi, dan kebebasan berekspresi. Bagi Bruce Lee, pertarungan sejati adalah refleksi kepribadian, bukan sekadar adu otot. Salah satu teknik paling ikonis yang membuat Bruce Lee populer adalah pukulan 1 inci. Dalam demonya di Long Beach, ia memukul lawan dari jarak nyaris menempel hanya dengan gerakan dari pinggul, pergelangan, dan ledakan energi seluruh tubuh. Lawannya terdorong mundur beberapa meter, membuktikan bahwa kekuatan bukan soal jarak, tapi koordinasi, kecepatan, dan penyaluran tenaga. Teknik ini menjadi bukti nyata filosofi Jeet Kune Do, efisien, langsung, tanpa gerakan sia-sia. Tahun 1966, Bruce Lee menjadi Kato di serial film The Green Hornet. Aksi cepat dan tekniknya yang memukau membuatnya menjadi populer, meski seri itu hanya bertahan 1 musim. Ia mencoba menembus peran utama, namun stereotip Asia di Hollywood menghalangi jalannya. Salah satu idenya untuk serial tentang biksu Shaolin ditolak hanya untuk diambil kemudian dan diproduksi tanpa keterlibatan dirinya. Bruce Lee kemudian memutuskan kembali ke Hong Kong. Dalam 2 tahun, ia membuat film yang meledak di Asia, The Big Boss, Fist of Fury, dan The Way of the Dragon yang ia sutradarai sendiri. Dalam film ini, ia berduel dengan Chuck Norris di Colosseum, adegan yang hingga kini menjadi legenda. Hollywood pun akhirnya tak bisa menolak. Enter the Dragon diproduksi dengan Warner Bros. Dan menjadi salah satu film bela diri paling sukses sepanjang masa. Sayangnya, Bruce Lee tidak pernah melihat kesuksesan itu. Industry where most people spoke Cantonese or Mandarin, and they made films that were very stylized. So we were all feeling our way. The film presents many challenges for director Bob Klaus. Well, Bob, I think... Di tengah puncak karirnya, Bruce Lee mulai menggarap proyek pribadinya yang ambisius, Game of Death. Dalam film ini, ia berperan sebagai Billy Lo yang harus menaklukkan lawan-lawannya di setiap pagoda, termasuk murid sekaligus sahabatnya, Karim Abdul-Jabbar. Bruce Lee mengenakan kostum sederhana, celana training kuning dengan garis hitam di samping. Siapa sangka, busana ini akan jadi ikon budaya pop yang melampaui film itu sendiri.
Meski Bruce Lee meninggal sebelum syuting selesai, cuplikan pertarungan dan kostum legendaris itu tetaplah hidup, menginspirasi generasi dan diparodikan hingga dekade berikutnya. Bruce Lee bukan hanya aktor, ia adalah pelatih pribadi bagi bintang Hollywood Steve McQueen, James Coburn, Sharon Tate, hingga Kareem Abdul-Jabbar. Muridnya datang dari berbagai ras dan latar belakang. Ini seakan melanggar aturan tak tertulis yang melarang mengajarkan bela diri Tiongkok kepada orang non-Tionghoa. Keberaniannya membuatnya dikritik sebagian komunitas tradisional, namun ia tak gentar. 20 Juli 1973, Bruce Lee ditemukan tak sadarkan diri di apartemen aktris Betty Ting Pei. Ia dinyatakan meninggal dunia di usia 32 tahun. Awalnya, kematian itu disebut akibat reaksi obat, namun teori lain bermunculan, dari mulai pembunuhan karena diracun, kutukan keluarga, hingga teori medis terbaru yang menyebut hyponatremia, kekurangan sodium akibat konsumsi air berlebihan. Misteri ini tak pernah benar-benar terpecahkan hingga saat ini. Salah satu ikon paling dikenal dari Bruce Lee adalah celana training kuning dengan garis hitam, simbol keberanian, kecepatan, dan kebebasan yang ia perjuangkan. Dari komik, mainan, hingga film seperti Kill Bill, warna kuning hitam itu jadi bahasa visual yang tak pernah salah dibaca. Itu milik Bruce Lee. Ia memiliki patung dan monumen di berbagai belahan dunia. Filosofi dan gayanya menginspirasi generasi aktor, atlet, bahkan video game. Putrinya, Shannon Lee, terus menjaga warisan ayahnya melalui Bruce Lee Foundation, mengajarkan bahwa seni bela diri adalah jalan menuju pengembangan diri. Bruce Lee bukan hanya bintang laga, ia adalah filsuf, inovator, dan simbol perlawanan terhadap batasan. Ia mengajarkan kita untuk menjadi seperti air, lentur, adaptif, dan tak terhentikan. Naga itu mungkin telah pergi, tapi suaranya akan selamanya bergema. Demikian kawan-kawan kisah tentang legenda bela diri Bruce Lee. Sampai jumpa dengan kisah-kisah lainnya.